Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Dengan Dragon Smite yang meledak keluar, Strongman Ozil dan para bawahannya gemetar di tempat, seolah-olah sebuah palu raksasa menghantam mereka. Tiba-tiba, sebagian dari mereka berlari ke segala arah, melarikan diri tanpa tujuan. Ada yang terus berputar-putar di tempat, sementara yang lain berdiri terpaku, gemetar tak terkendali. Reaksi mereka beraneka ragam. Berbeda dengan sebelumnya, ketika dia khawatir Womtang Mitor akan pulih, sehingga setiap detik harus dimanfaatkan, kali ini Klein memiliki cukup waktu untuk mengamati sekelilingnya. Dia segera memahami situasinya. Reaksi yang berbeda berasal dari ketahanan mental dan daya tahan mereka. Yang paling lemah dan paling biasa adalah mereka yang berlari secara liar. Mereka yang memiliki ketahanan mental sedikit lebih kuat di antara orang-orang biasa akan berlari tanpa arah. Untuk para Beyonder yang jiwanya telah diperkuat, serta orang-orang biasa dengan ketahanan mental yang kuat, mereka akan berputar-putar di tempat, mencoba melarikan diri namun sekaligus menahan diri. Beyonder yang kuat dengan ketahanan mental tinggi akan berdiri di tempat sambil gemetar atau berputar di tempat. Mereka yang sampai mengompol dan buang air besar karena ketakutan, termasuk dalam kelompok yang melarikan diri dan menghindar. Klein menyapu dengan pandangannya dan hendak mengangkat pistolnya untuk menembak, membuat para musuh yang bisa mengancamnya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, dia menemukan bahwa seorang pria yang sebelumnya gemetar di tempat telah memulihkan kejernihan di matanya. Dia hampir terbebas dari pengaruh AW. Adapun yang lain, mereka juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mempertimbangkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi semuanya dalam waktu singkat, serta tembakan pistol akan mengguncang sebagian dari mereka kembali ke kesadaran, dan bahwa Beyonder yang berbeda, jika menggabungkan kekuatan mereka, bisa melukainya. Klein berubah pikiran, dan membuat sarung tangan di telapak tangan kirinya, ternodai oleh kegelapan hitam reflektif yang menyeramkan. Matanya menggelap, saat dia secara paksa memutarbalikkan niat orang-orang yang mulai terbangun. Pria yang gemetar itu tiba-tiba menerjang ke depan. Dia tak lagi mampu menahan dorongan untuk melarikan diri. Dia berlari lurus menuju pintu keluar rahasia, meninggalkan majikannya, Strongman Ozil, yang terus mundur dengan tubuh menciut. Klein dengan cepat beralih antara Psychiatrist dan Baron of Corruption, menggunakan Dragon Smite diikuti Distortion, mengulangi urutan ini. Tak lama kemudian, dia menggiring semua pengawal Ozil yang memiliki ketahanan mental kuat atau daya tahan tinggi ke ruang bawah tanah. Meskipun Creeping Hunger tak bisa dibandingkan dengan Shepherd sejati, dan pergantian antara jiwa yang berbeda memerlukan waktu jeda tertentu, Klein menguasai ritme ini dengan sangat baik. Dia dengan mudah menyelesaikan tujuannya, sementara masih ada sisa efek dari Dragon Smite. Namun, dia juga menemukan sebuah masalah. Untuk target tertentu, jika mereka terpapar Dragon Smite dan AW berulang kali dalam waktu singkat, efeknya akan melemah dengan penggunaan berulang. Tentu saja, sebagian besar bawahan Strongman Ozil sudah terkapar di tanah, setelah berkali-kali dihantam Dragon Smite. Mereka mengompol dan buang air besar, mengeluarkan bau menyengat. Dragon Smite dan Distortion adalah kombinasi yang cukup bagus. Jika Mitor tidak mencoba melakukan serangan balasan, dia bisa saja melarikan diri dengan Brave, Weaken dan Distortion, dan aku belum tentu bisa mengejarnya serta menghabisinya. Ya, serangan balasannya itu sangat kuat. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Jika bukan karena ketergantungan Seer dan Clown pada spiritualitas serta intuisi mereka, aku mungkin tidak akan sempat menggunakan patung kertas pengganti, apalagi membicarakan tentang menghindari serangan itu. Ini mengingatkanku bahwa meskipun Creeping Hunger memberiku kekuatan tempur setara urutan 5, aku tidak boleh meremehkan urutan 6 lainnya. Satu kesalahan ceroboh saja bisa membuatku mati. Di tengah pikirannya, Klein membuat sarung tangannya berubah seolah-olah dilapisi emas. Matanya tiba-tiba menyala dengan 2 kilatan petir. Strongman Ozil segera berteriak kesakitan, karena tak sanggup menahannya lagi. Dia ambruk ke tanah seperti puncak gunung yang runtuh.
Dia memegangi kepalanya sambil merontak kesakitan, seperti seekor lele yang baru saja ditangkap. Sayangnya, aku tidak memiliki kekuatan Beyonder yang bisa melakukan serangan area. Kalau tidak, aku bisa menahan Beyonder lain. Aku ingat ada Lightning Storm di domain Seeking. Namun, jimat semacam itu berada di tingkat yang terlalu tinggi. Itu melampaui ranah pengetahuanku. Klein menyapukan pandangannya ke seluruh preman, sebelum berjalan santai menuju ruang bawah tanah. Tempat ini, awalnya adalah sebuah pasar, tetapi dengan semua orang melarikan diri, kini menjadi kosong. Mengenakan mantel frog double-breasted, Klein menarik sebuah kursi dari balik kios. Dia meletakkannya di depan Ozil dan duduk dengan santai. Dia condong ke depan, sambil mengamati bos Amiris Leafbar tanpa berkata apapun. Setelah Ozil berguling-guling beberapa saat, akhirnya dia pulih dari rasa sakit yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Namun, kepalanya masih terasa seperti terbelah. Dia baru saja hendak berdiri, ketika melihat sepasang mata berwarna pucat, yang memantulkan cahaya emas pucat. Dia melihat sebuah sarung tangan yang tertutup sisik emas gelap. Pada saat itu, keringat dingin masih menetes dari dahinya. Dia merasakan seolah-olah satu pusaran demi pusaran muncul di matanya, menyedot seluruh perhatiannya. Klein bertanya dengan tenang, "Apakah kau pernah menjadi bajak laut?" "Ya." Ozil menyadari bahwa dia memiliki dorongan kuat untuk menjawab pria itu. Ini adalah isyarat psikologis. Klein bertanya lagi tanpa perubahan nada, "Perbuatan apa saja yang pernah kau lakukan di masa lalu yang melanggar hukum kerajaan?" Ozil tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia dengan lugas menjelaskan apa yang telah dilakukannya sebagai bajak laut dan sebagai bos Amiris Leafbar, termasuk merampok kapal penumpang, memperkosa penumpang wanita, dan membunuh orang tak bersalah, termasuk pula menyingkirkan pesaing dan menculik anggota keluarga mereka, memasang jebakan untuk menenggelamkan seluruh keluarga ke dasar laut. Klein mendengarkan semuanya dalam diam, sudut bibirnya perlahan melengkung. Dia menepukkan telapak tangan kirinya ke tangan kanan dan berkata, "Seorang bajak laut yang kompeten, dan bos geng yang lumayan." Di tengah pujiannya, dia mengulurkan tangan kiri, saat sebuah mulut buas terbuka pada kulit manusia yang tipis. Jeritan melengking menggema di ruang bawah tanah, namun berhenti setelah beberapa detik. Yang tersisa hanyalah gema. Klein duduk di kursinya, menyaksikan dengan tenang titik-titik cahaya terang yang perlahan berkumpul di depannya. Di sekelilingnya, semua preman yang mengompol secara naluriah menjauh darinya. Saat mereka merangkak, mereka meninggalkan noda di lantai. Beberapa saat kemudian, Klein perlahan berdiri. Dia membungkuk untuk mengambil sebuah cahaya bulat murni sebesar kepalan tangan bayi, serta dompet di dalam pakaian Ozil. Setelah melirik ketebalan tumpukan uangnya, dia menyimpan kedua benda itu dan menyarungkan revolvernya. Dia melepas topi setengah tingginya dan membungkuk ke arah para preman yang gemetar di sudut. Klein memeriksa area bawah tanah setelah semuanya selesai. Dengan penyesalan, dia tidak menemukan benda seperti brankas. Yang bisa dia lakukan hanyalah kembali melalui lorong, mengambil mayat Wormtongue Meteor King, dan berjalan menuju pintu masuk. Dia berhenti selama 2 detik, saat pemandangan di luar secara alami tergambar di benaknya. Dia mendapati bahwa para penjaga yang dia bayangkan akan mencoba membuka pintu untuk memberi bantuan, ternyata telah menghilang. Dragon Smite barusan membuat mereka sadar bahwa ini adalah pertarungan antar Beyonder, jadi mereka mundur, layak disebut wilayah di mana bajak laut ada di mana-mana. Beberapa orang biasa masih memiliki pemahaman tentang Beyonder. Tampaknya hal seperti ini sering terjadi di sini. Seorang buronan tiba-tiba ditangkap oleh Mandated Punishers. Klein melepaskan rantai logam dan sambil lalu merogoh saku Meteor King, mengambil semua uangnya. Dia menahan dorongan untuk menghitung hasil rampasannya, saat membakar sebuah boneka kertas dan melemparkannya keluar, sebelum membuka pintu masuk. Lalu dia berjalan keluar sambil membawa mayat Meteor. Pada saat ini, sebagian besar pelanggan di bar telah pergi. Hanya tersisa sekitar 8 orang yang bersembunyi di berbagai sudut, menunggu hasilnya. Klein menyurvei area itu tanpa ekspresi, saat melihat tatapan-tatapan yang dengan panik menarik diri. Satu-satunya orang yang berani menatapnya langsung adalah Oscan. Dia mengerutkan kening,
saat menyaksikan Germain Sparrow membawa sesosok mayat perlahan. Bang! Mayat itu terlempar ke depan, menghantam sebuah meja. Osken memusatkan pandangannya, saat pupil matanya seketika menyusut. Wom Tong Mitor King. Perwira ketiga, Vice Admiral Elman, Mitor King. Dia mendongak dengan terkejut, melirik Germain Sparrow sekali lagi. Klein memperlihatkan senyum tipis. Ingat hadiah buronanku. Dengan itu, dia mengambil topi setengah tingginya, membungkuk sedikit sebagai salam perpisahan, dan berbalik pergi melalui pintu utama Amiris Lift Bar. Pelabuhan Bayam, di White Agate. Ellen menyaksikan pintu kabin kaptennya dibanting terbuka. Dia bertanya dengan terkejut. Ken, apa yang terjadi? Osken menanyainya dengan ekspresi terdistorsi. Ellen, monster macam apa yang kau perkenalkan padaku? Germain Sparrow? Ellen membalas dengan sebuah pertanyaan, terdengar agak ragu. Osken mengangguk. Dia membunuh Wormtongue dan Strongman tanpa berkedip, tepat di dalam Amiris Lift Bar, tepat di depan mataku. Bahkan tidak sampai 5 menit. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Mitor King? Tanya Ellen. Namun terdengar seperti dia sedang mengulang nama itu untuk dirinya sendiri. Lalu, dia memperlihatkan senyum pahit. Dari kelihatannya, kita harus melapor ke atasan. Dia tidak menyebutkan Blazing Danitz maupun kematian Steel Mafetti. Baik. Oskent memang menunggu dia mengatakan itu. Pukul 3 sore, di dalam sebuah bangunan taman dekat kantor Gubernur Jenderal. Ellen dan Osken duduk di ruang tamu yang didekorasi dengan elegan, sambil menunggu balasan dari seorang tokoh penting. Setelah waktu yang tak diketahui lamanya, seorang pemuda dengan rambut pirang yang disisir rapi ke belakang menuruni tangga dan berkata kepada mereka berdua, Jenderal mengatakan bahwa karena untuk sementara dia tidak menunjukkan permusuhan, kita harus menghormati perjanjian dan melanjutkan kerjasama seperti sebelumnya. Namun, kita harus berhati-hati. Kirim telegram kembali ke Backlund dan selidiki secara diam-diam identitas aslinya, serta niatnya di laut. Selain itu, sebarkan berita bahwa dia membunuh Mitor King kepada para bajak laut. Ya Tuan Luan. Setelah menerima instruksi yang jelas, Ellen dan Osken segera menghela napas lega. Di dalam penginapan, Klein melakukan ramalan dan menghitung uangnya, memastikan bahwa dia telah memperoleh 327 pound 9 soli 5 pence, serta sebuah karakteristik Beyonder dari seorang urutan 8 pugilis dari jalur warrior. Ini juga merupakan barang bernilai 6 hingga 700 pound. Selain itu, ada hadiah buronan Mitor. Bahkan jika aku mengurangi biaya tenaga kerja, masih akan ada beberapa ribu pound. Osken mungkin tidak berani mengambil bagiannya. Ini panen yang cukup bagus. Benar-benar seperti rezeki nomplok. Klein berpikir dengan nyaman sebelum mengadakan sebuah ritual, mengirim Creeping Hunger ke atas kabut abu-abu. Sejujurnya, dia merasa bahwa Dragon Smite, Frenzy, dan isyarat psikologis adalah 3 kekuatan Beyonder yang sangat berguna dan sulit untuk dilepaskan. Namun, karena dia telah berjanji kepada Nona Justice, pada akhirnya dia memilih untuk menepati janjinya. Di atas kabut abu-abu, Klein bersandar ke kursi berpenyangga tinggi, sambil memegang Creeping Hunger. Ia terdiam selama beberapa detik. Akhirnya, ia melepaskan jiwa sang psikiatris, sesuai dengan langkah-langkah khusus. Sesosok figur tinggi segera muncul di sisi meja perunggu. Itu adalah seorang wanita dengan wajah yang tampak agak kabur. Rasa sakit serta perasaan terdistorsi, jelas terpancar darinya. Klein menatapnya dan bertanya seolah sedang mengobrol santai. Apakah kau masih ingat siapa dirimu? Di ruang misterius ini, ia bisa langsung menyalurkan roh wanita itu. Permusuhan sang psikiatris berkurang drastis saat ia tersenyum pahit. Tentu aku ingat. Aku adalah anggota sebuah organisasi rahasia dan berencana menemui seorang teman di Pulau Toscarter, tetapi di tengah perjalanan kami bertemu dengan bajak laut. Meski aku menggunakan kekuatanku untuk mengatasi bencana itu, para bajak laut yang berhasil kabur memberitahu Kilangos tentang situasi tersebut. Demi mendapatkan kekuatanku, dia sengaja mengubah rute dan mencegat kapal kami.
Kau mungkin bisa membayangkan apa yang terjadi setelah itu. Berkat ketelitiannya, aku tewas seketika, tidak seperti para penumpang wanita lainnya yang mengalami hal-hal yang lebih buruk daripada kematian. Klien terdiam beberapa detik sebelum mengangguk pelan. Apakah kau tahu tentang buku kuno yang dikenal sebagai Grosse's Travels? Ia percaya bahwa karena Grosse's Travels berasal dari para naga, ada kemungkinan sang psikiatris pernah mendengar namanya atau informasi terkait. Psikiatris wanita itu berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepala. Maaf, aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Klien tak lagi menyinggung topik tersebut dan beralih bertanya, karena kau akan segera lenyap dan memperoleh kedamaian abadi, apakah kau punya keinginan terakhir? Psikiatris itu menundukkan kepala dan terkekeh. Aku ingin dihidupkan kembali. Baiklah, aku tahu keinginan itu tak mungkin terpenuhi. Selain itu, tak ada hal lain yang perlu. Aku sudah mati bertahun-tahun. Keluarga dan teman-temanku mungkin sudah menerima kabar kematianku sejak lama. Menginformasikan kematianku lagi hanya akan mengungkit kembali rasa sakit dari kenangan itu. Biarlah seperti ini saja. Terima kasih. Kurasa itu sudah cukup. Sosoknya segera menghilang dan lenyap, meninggalkan sebuah iris emas raksasa yang mampu menyingkap pikiran di hati setiap orang. Itulah karakteristik Beyonder dari seorang psikiatris. Klien menghela napas dan mulai memikirkan detail dari apa yang dikatakan sang psikiatris. Dia mengunjungi seorang teman di Pulau Toscarter, seorang diri tanpa keluarga. Pulau Toscarter terletak di garis terdepan paling timur Laut Sonia dan berada di selatan Kepulauan Gargas. Itu adalah koloni paling timur Kerajaan Loen, sementara Kepulauan Gargas berada di bawah Kekaisaran Feysak. Teman seperti apa yang ada di sana? Teman seperti apa yang layak dikunjungi setelah menempuh perjalanan sejauh itu? Meski dia hanya mengatakan berasal dari sebuah organisasi rahasia, besar kemungkinan itu adalah para alkemis psikologi. Apakah dia sedang menjalankan misi? Klien menghormati orang yang telah meninggal dan tak ingin mengorek rahasianya, jadi ia tidak menyelidiki lebih jauh. Tanpa petunjuk apapun, ia segera menghentikan pemikiran itu dan memikirkan hal lain. Setelah memburu Womtong Mitor King, apapun alasannya, aku harus meninggalkan Bayam untuk sementara waktu. Aku benar-benar sudah melakukan cukup banyak hal di kota kedermawanan selama periode ini. Ya, aku akan menghadiri sekitar 3 pertemuan Beyonder dan memastikan apakah ada bahan utama marionetis sebelum pergi. Klien dengan cepat mengambil keputusan dan memunculkan sebuah adegan The World yang sedang berdoa. Menyelubunginya dengan kabut abu-abu, ia melemparkan adegan itu ke bintang merah tua yang mewakili Nona Justice. Audrey berdiri di balkon lantai 3, memandang desa di dekatnya. Atap-atapnya sebagian besar berwarna merah bata, menampilkan ukiran, gambar abstrak, atau gambar nyata naga. Tiba-tiba, kehampaan tak berujung yang familiar muncul di hadapan matanya. Di tengah kabut abu-abu, sosok kabur berdiri tinggi di atas, berdoa kepada dewa di atas sana. Yang terhormat Tuan Ful, mohon sampaikan kepada Nona Justice bahwa dia bisa mulai melakukan persiapan untuk transaksi. Aku bisa mulai persiapan transaksi? Dia telah mendapatkan karakteristik Beyonder seorang psikiatris, padahal kemarin dia belum memilikinya. Efisiensi The World mengejutkan Audrey, hingga ia hampir lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ful. Untungnya, dia bukan lagi gadis hijau dan polos seperti dulu. Setelah terlibat dalam beberapa peristiwa besar, ia dengan cepat menenangkan pikirannya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia menyampaikan pesan agar Tuan World menunggu 2 hingga 3 hari lagi, karena ia sedang menyiapkan pembayaran utang yang ia miliki kepada utusan milik Tuan Ful. Meskipun ia memiliki cukup uang, ia harus menjaga saldo minimum. Jika tidak, orang lain akan mudah menyadari adanya kejanggalan. Setelah kabut abu-abu ilusi itu menghilang, Audrey menunduk memandang Susi yang sedang mengagumi taman di lantai 1, lalu berjalan mondar-mandir, sambil diam-diam mendecakkan lidahnya. Tuan World benar-benar mengerikan. Sore hari, di Seaweed Bar, setelah baru saja menghamburkan seluruh uangnya di kasino, Mit si mata biru duduk di depan meja bar,
dan memesan segelas Lantiproof. Ia baru hendak mengangkat gelas, ketika tiba-tiba mendengar bartender berbisik kepadanya dengan suara ditekan, Womtang Mitor sudah mati. Apa? Siapa yang melakukannya? Mit si mata biru awalnya terkejut, lalu bertanya dengan penuh gairah. Ada yang menantang Vice Admiral Elman, seorang petualang bernama Germain Sparrow. Sebelumnya dia sama sekali tidak dikenal. Siapa sangka dia yang menghabisi Mitor. Bartender itu tak menyembunyikan keterkejutan dan kegelisahannya. Dia juga membunuh Ozil, bos sebenarnya dari Amiris Leaf Bar, Strongman Ozil. Mit si mata biru baru saja hendak menghela napas, ketika tiba-tiba ia mengernyit. Saat anak buah Ozil datang menanyakan tentang Blazing Danitz, ia pernah menyebutkan bahwa Boatswain dari Golden Dream terlihat bergaul dengan seorang petualang tak dikenal. Ia bahkan menggunakan ritual untuk memberikan potret yang sesuai. Ozil mati. Mitor King mati. Dilakukan oleh seorang petualang tak dikenal bernama Germain Sparrow. Tubuh Mit si mata biru tiba-tiba bergetar saat sebuah adegan yang meninggalkan kesan mendalam muncul di benaknya. Pemuda yang tampak seperti seorang gentleman itu berdiri di pintu masuk bar. Rambutnya hitam, matanya coklat, wajahnya tirus dan tegas. Matanya dengan dingin mengamati para pelanggan, seolah sedang mencari mangsa. Mit si mata biru menggigil dan tak lagi berminat meminum alkoholnya. Ia segera bangkit dan melangkah lebar keluar dari bar. Mengerikan. Orang itu terlalu mengerikan. Bahkan Womtang mati di tangannya. Dia jelas Beyonder di level Admiral. Dia pasti akan mencariku dan menghabisiku. Tidak, aku tak bisa tinggal di Bayam lebih lama lagi. Aku harus kembali ke kapal dan menjauh dari tempat ini. Mit si mata biru berlari menuju Red Theater dan secara paksa menarik rekan-rekannya bersamanya. Mereka menuju hutan dan memutar ke pelabuhan pribadi yang dikelola oleh kelompok perlawanan. Di seberang Red Theater, toko herbal di gang kecil masih buka. Apotekari bertubuh gempal. Darkwill duduk di balik meja dengan ekspresi tenang, tetapi di dalam hatinya, ia sangat cemas. Ia sudah menghubungi anggota Life School of Thought yang ia kenal melalui berbagai cara, dan meminta bantuan mereka. Namun, ia sama sekali tak tahu siapa yang akan datang, atau kapan mereka akan tiba. Ia hanya bisa menahan rasa takut dan kecemasannya, sambil terus menjalankan toko, berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Darkwill, kau sangat gelisah. Burung hantu gempal itu terbang entah dari mana, dan mendarat di atas meja. Tak perlu mengingatkanku. Aku sangat tahu keadaan pikiranku sendiri. Darkwill melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ia masih ingat masa-masa ketika ia masih berada di bawah bimbingan gurunya. Ia sering diperingatkan untuk berhati-hati terhadap organisasi Beyonder resmi, dan berhati-hati terhadap Sanguin sejati. Mengenai hal ini, Roy King memberikan beberapa contoh. Dipenjara di bawah tanah selamanya tanpa sinar matahari atau perempuan. Dijadikan subjek eksperimen, tubuh mereka digunakan untuk menguji bahaya dari artefak tersegel tertentu. Di sana, mereka akan mengalami berbagai macam eksperimen, dan setelah bermutasi, menjadi monster yang bertindak berdasarkan naluri. Ada pula kemungkinan disedot dan dimakan oleh Sanguin, lalu dijadikan boneka. Contoh-contoh itu terpatri dalam di benaknya, membuat keberanian yang memang sudah minim langsung lenyap. Setelah meninggalkan sisi gurunya, ia sering hanya tinggal di sebuah kota untuk waktu singkat, segera pergi, begitu ada risiko terbongkar. Darkwill berusaha keras mengendalikan rasa ngerinya, memusatkan perhatiannya pada masalah penyelamatan gurunya. Pak Tua sudah ditangkap cukup lama. Mengapa dia masih dipenjara di kantor Gubernur Jenderal? Dengan kemampuan militer, mereka seharusnya sudah bisa mengumpulkan informasi apapun yang ingin mereka ketahui. Baik itu eksekusi langsung, pengumpulan bahan, atau dijadikan subjek eksperimen, mereka pasti akan memindahkan Pak Tua. Mungkinkah Pak Tua menggunakan teknik tertentu untuk menyembunyikan rahasianya? Atau mereka ingin menjadikannya mata-mata? Setujui saja. Darkwill menggaruk kepalanya saat pikirannya mengembara tanpa arah. Perlahan, ia teringat surat terakhir yang ia terima dari gurunya, Roy King. Pak Tua sering suka memberi petunjuk lewat hal-hal yang tampak normal dan biasa.
Mungkinkah surat itu mengandung informasi serupa? Surat itu sama sekali tidak mengatakan apapun. Hanya menyebutkan untuk menemuinya di dekat Red Theater dan memamerkan teknik judinya. Cuih, jelas dia hanya mengandalkan keberuntungan. Dia bahkan memintaku pergi ke toko serba ada mabel di Jalan Enmat untuk membeli sebuah dadu sebagai persiapan agar dididik. Aku pikir aku akan membelinya setelah kami bertemu. Jadi selama ini aku belum pergi ke sana. Mungkin ada rahasia di sana? Darkwill seperti orang tenggelam yang berusaha meraih sebatang jerami. Banyak jalan di Bayam dinamai berdasarkan kota-kota di kerajaan Loen. Darkwill menghabiskan beberapa menit untuk mengumpulkan keberanian, membawa burung hantu bersamanya, dan menutup pintu tokonya sebelum berjalan keluar dari gang. Sambil menunggu kereta sewaan, ia membeli satu eksemplar news report dari penjual koran dan membolak-balik berita internasional dan domestik, serta berita tentang kepulauan. Tiba-tiba, ia melihat wajah yang familiar, petualang yang memberitahunya lokasi Roy King. Sore hari, Germain Sparrow membunuh Wormtongue Mythor King, yang bernilai buronan hingga 5.400 pound. Aku benar-benar pernah mempercayakan sebuah misi kepada petualang sekuat ini. Darkwill mendecakkan lidahnya. Ia segera menyingkirkan masalah itu dari pikirannya, naik ke kereta, dan langsung menuju Jalan Enmat, menemukan toko serba ada mabel. Pemilik toko itu adalah seorang wanita tua yang ramah. Setelah mengamatinya sejenak, ia berkata, "Dadu yang kamu inginkan harganya 1 pound. Ini perampokan." Darkwill meraung marah dalam hati, tetapi hal itu justru membuatnya semakin yakin bahwa mungkin ada petunjuk tersembunyi di dalam dadu tersebut. Setelah membayar, ia menerima sebuah kotak cincin kecil dan membuka tutupnya. Ia melihat sebuah dadu 6 sisi berwarna putih susu dengan 4 titik merah menghadap ke atas. Meski ia bingung betapa biasa tampilannya dan bagaimana dadu itu bisa dimasukkan rapat ke dalam kotak cincin tanpa sisa ruang, Darkwill tetap berhati-hati dan tidak mempelajarinya di tempat. Ia memasukkannya ke dalam saku dan berjalan ke sisi jalan yang lain. Ketika ia tiba di tempat yang sepi, ia tak bisa menahan diri untuk meliriknya, tetapi tetap tak menemukan masalah apapun. Pada saat itu, sebuah kereta melaju kencang dan mengejutkannya. Pergelangan tangannya bergetar, dan ia menjatuhkan dadu itu ke tanah. Dadu itu terus menggelinding, dan akhirnya berhenti, dengan 1 titik merah menghadap ke atas. Darkwill memaki kusir kereta itu, dan melangkah cepat untuk memungutnya. Namun, tepat saat ia melangkah, tubuhnya tiba-tiba terhuyung, dan ia terjatuh keras ke tanah, meskipun tidak ada penghalang apapun. Yang ia lihat hanyalah bintang-bintang. Pikirannya kosong sesaat, saat ia terbaring di sana, dadu putih susu itu tepat di depan matanya.